Kepada seluruh hadirin dipersilakan untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selamat menyaksikan Mataram versus Samarinda.
Ya, selamat datang semuanya di Grand Final dari Futsal Series Grand Futsal Championship, dan saya sudah bersama dengan Pangeran Sian. Apa kabar, dan Reza? juga saya Reza Berdita akan memandu jalannya pertandingan. Sehat selalu, Bang. Ini satu laga yang tentunya akan sangat menarik ya, dan kita sudah mengetahui siapa saja tim yang lolos ke babak Grand Final kali ini. Betul, ini final antara Samarinda melawan Mataram. Ya. Dan kalau kita lihat Mataram ini masuk ke final mengejutkan dan diunggulkan. Siapa yang mengira bahwa mereka akan ada partai final pada hari ini ya? Ya, ini Mataram ini spesialis membuat kejutan ya. Iya. Karena kalau kita ingat PON 2020 Mataram sempat lolos mendapatkan medali perunggu saat itu. Kemudian kali ini mereka lolos ke final, tapi yang akan dihadapi adalah tim dari Samarinda yang juga Iya. kita tahu capaiannya begitu luar biasa ya. Betul, dan tadi dengan dramatis sekali masuk ke final dengan adu penalti lewat partai yang begitu sengit, dan kita bisa melihat ini adalah dua tim terbaik yang akan memperebutkan siapa yang berhak menjadi juara Ya. pada Grand Final pada hari ini. Dan ini kita lihat ya, begitu panjang 38 regional, dan di Grand National Championship kita lihat keduanya sudah begitu jauh. Mataram di 32 besar mengalahkan Tasikmalaya 5-2, mengalahkan Surabaya 4-2, mengalahkan Pontianak 5-0 di babak 8 besar, dan di semifinal dengan begitu dramatis menang adu penalti menghadapi Bengkulu. Kemudian Samarinda di babak playoff mengalahkan Jambi dengan skor 10-4, di 32 besar mengalahkan Padang dengan skor 5-1, mengalahkan 1-0 Palangkaraya di babak 16 besar, di 8 besar mengalahkan Garut dengan skor 4-1, dan tadi seperti yang Pange bilang di semifinal main 2-2 lawan Bogor Depok dan menang adu penalti dengan cara yang sangat dramatis. Iya, dan kita akan melihat sini siapa antara dua tim ini yang memiliki energi dan stamina yang paling mumpuni sebenarnya. Iya. Karena mereka sudah main berapa kali, Reza, pada hari ini? Artinya ini match ketiga mereka. Match ketiga pada hari ini. Jadi conditioning mereka yang akan menentukan siapa yang akan prima pada sore hari ini. Ya, dan sambil kita lihat Pange bagaimana starting five dari SMN 5 Mataram, perwakilan dari Nusa Tenggara Barat. Mataram kita lihat ada nama-nama yang memang juga cukup menarik perhatian ya. Ada nama Habib Safaras Haki yang juga dari 5 match sejak Grand Nasional, 2 kali menjadi man of the match. Dan kita lihat juga di tim Samarinda. Ini skuad yang begitu luar biasa. Akram dan Irfan ya, ini tampaknya akan jadi dua juru bicara utama. Betul, dengan Wirawan dan juga Fauzi dan juga Sofian yang akan menjadi di belakang, dan kita melihat nanti bagaimana, lagi-lagi kalau kita lihat secara taktikal ini sudah dua tim terbaik. Ya, skill juga mirip-mirip. Tapi saya akan menggarisbawahi lagi-lagi ini soal stamina, conditioning mereka. Ya. Siapa yang leading up ke Grand Final ini, yang paling punya persiapan paling oke sebenarnya, dan siapa yang latihan fisiknya paling kuat sebenarnya. Ya, dan siapa yang skuadnya mungkin lebih dalam ya, ini yang akan kemudian mendapatkan advantage. Karena kalau kita lihat sebenarnya Mataram hanya membawa 12 pemain ke Grand National, sedangkan Samarinda cukup banyak, ada 14 pemain, tapi kita akan lihat siapa yang lebih dalam, siapa yang mungkin lebih banyak melakukan rotasi. Iya, dan kalau kita lihat, kamu sendiri, Reza, siapa yang kamu unggulkan pada partai kali ini? Ya, harusnya kalau lebih diunggulkan sebenarnya Samarinda ya. Iya. Karena mereka bisa mengalahkan BBS juga tadi di semifinal, tapi kita tahu Mataram begitu banyak melawan kejutan. Iya, dan everybody loves underdog story Iya, ya. betul. Ya, kita lihat apakah akan ada kejutan pada sore hari ini di Grand Final Championship di Futsal Series antara Mataram dan juga Samarinda. Dan kalau kita melihat tadi di partai sebelumnya, sebenarnya secara perbedaan skills dan juga perbedaan teknikal gimana menurut Reza? Ya, sebenarnya kalau kita lihat di semifinal kan semuanya seri, semuanya adu penalti. Iya. Artinya kan secara kekuatan tidak jauh berbeda, dan mulai keletihan juga ya, karena begitu banyak jumlah pertandingan yang mereka jalani. Tinggal mungkin siapa yang mau paksa sekarang melewati batas 100% mereka di babak final. Ya, dan kita akan melihat nanti apakah akan ada kejutan lagi-lagi yang terjadi. Apakah Mataram bisa membalikan prediksi banyak orang, atau Samarinda menunjukkan supremasi dan juga kedikdayaan mereka untuk meraih gelar juara pada sore hari ini. Sebentar lagi kick-off akan dimulai. Dan kita bisa melihat bagaimana suasana yang begitu riuh rendah di Stadion Jakarta International Velodrome, partai final Futsal Series Grand National Championship. Iya, sama seperti di babak sebelumnya ya. Laga akan dilangsungkan dengan waktu 2 kali 25 menit kotor. 2 kali 20 menit kotor, dan kemudian kalau imbang akan langsung ke babak adu penalti. Ya, tekanan kayak ini dari pihak Samarinda, dan langsung ada pelanggaran keras dari Mataram, Pange. Iya, ini langsung mengeset tempo dan juga nuansa pertandingan final ini. Kita tahu akan sengit, Ya, terbukti ya, belum nyampe setengah menit sudah langsung ada pelanggaran keras yang terjadi. ini pergerakan dari Wirawan ya tadi melewati Habib Sarfaras Haki. Dan Ah. itu memang sepenuhnya kaki tadi. Ini karena memang sudah lepas ya. Sudah lepas. Dan itu bisa jadi clear chance buat bikin Ya. gol tadi, makanya langsung ditebang saja. Ya, wasit Kiki Subaiki dan juga Wahyu Wicaksono ya menjadi wasit pertama dan wasit kedua. Ini dia wasit Wahyu asal Yogyakarta, juga merupakan wasit internasional milik Indonesia. Dan wasit ketiga, wasit keempatnya juga wasit internasional ya. Ada wasit Windy dan juga Tita Rosita.
Jadi memang wasit-wasit terbaik didatangkan juga oleh Futsal Series, walaupun mereka bukan berdomisili juga di Jakarta. Tendangan bebas. Iya, sepakan yang masih lebar tadi dari Muhammad Akran. Ini juga Akran luar biasa ya. Dia dari babak Grand Nasional ini sudah 3 kali jadi man of the match di Velodrome. Kembali kita lihat bagaimana di awal-awal babak pertama ini Samarinda mengambil inisiatif menyerang. Ya, ada pelanggaran berikutnya. Kali ini dari Mataram ya lagi-lagi. Jadi ada tarikan tadi yang dilakukan kepada kapten dari Samarinda, Muhammad Irfan Hamid. Dan kalau putarnya harus hati-hati ya bikin foul karena kalau sudah 6 nanti akan jadi second penalty. Ya, tempo laga berlangsung agak lambat dan sudah 3 foul ya. Sudah 3 foul. Mataram ini. Mataram sangat Baru fisikal 3 sekali. menit padahal. Kembali sekarang Samarinda menguasai bola. Mereka berusaha untuk melarikan bola dari kaki ke kaki, mengurung pertahanan dari Mataram. Ya, Akran Samarinda pegang bola yang sekarang. terus menekan di awal pertandingan ini. Sekarang giliran kembali. Berbalik Mataram memegang bola. Amir diculik oleh Akran di sana. Menguasai bola sendiri, menunggu. Akhirnya kembali bola ke belakang. Dikuasai Iya. oleh Irfan Hamid. Mataram juga disiplin ya. Mereka setiap kali kehilangan bola langsung balik ke wilayah mereka. Pelanggaran tadi sekarang pelanggaran dilakukan dari oleh Samarinda. Samarinda ternyata. Tadi kita udah deg-degan ya karena kalau ini foul buat Mataram udah keempat. Ada keempat, betul, betul. Tapi ternyata pelanggaran dilakukan oleh Samarinda tadi. Ada sedikit dorongan dilakukan. Ya, sekarang Mataram menguasai bola. Kita bisa melihat bagaimana Mataram cenderung terlalu mudah mereka kehilangan Iya, bola. jadi Ketika membangun serangan langsung bisa dipatahkan dan dicuri bola oleh Samarinda yang sekarang kembali masuk sepertiga pertahanan. Sebuah tendangan dan masih menyamping saja tendangan yang dilakukan tadi oleh pemain bernomor 9 Fauzi. ya ini situasi yang terus terjadi di awal pertandingan ya. Bagaimana Samarinda terus menekan. Kalau kehilangan bola mereka akan high press ya. Betul, Ini betul. membuat Mataram juga tadi seperti Anda bilang sulit sekali untuk lawan build up. Ya, dan di sini kita bisa melihat bagaimana tadi kita sudah bicara di awal mengenai stamina dan energi. Kita bisa lihat conditioning. Ya. Dari Samarinda sedikit lebih bagus saya rasa dibandingkan dengan Mataram. Ya ini yang membuat mereka punya start yang sangat positif. Ya. Ya ini kiper menguasai bola harus ada yang support ya. Iya. Sangat sulit sekali bagi Mataram untuk bisa keluar dari tekanan dari Samarinda di awal babak pertama ini. Iya. Bahkan tadi ketika kiper mereka Repan Praditya mencoba untuk menginisiasi serangan balik ya. Tapi tidak ada support. Tidak ada yang maju, Tidak ada malah- yang maju untuk menjadi opsi Ini passing malah di sana. kiper yang paling depan tadi. Kembali Samarinda sekarang menguasai bola. Mereka terlihat begitu percaya diri dalam mengalirkan bola walaupun dibayangi terus oleh Mataram. Mereka tidak getar untuk terus mengontrol jalannya tempo pertandingan pada sore hari ini. Ya mulai naik juga kalau kita lihat bagaimana garis pertahanan dari Mataram dan ini harus mereka lakukan ya. Karena kalau bertahan terlalu dalam kita tahu kombinasi Samarinda ini bagus. Dulu. Bola dicuri sekarang. Kesempatan kembali bagi Mataram. Lagi-lagi kembalikan bola sekali dikuasai oleh Akran. Sekarang dalam peluang bagi Samarinda. Penjaga gawang bisa keluar dengan cepat dari sarangnya. Berbalik sekarang serangan dilakukan oleh Mataram. Hampir saja semua peluang yang terbuang sia-sia. Hampir saja Mataram bisa mencolong gol dari Zidane tadi di sana. Ya, Zidane Yusuf tadi sendirian dia melewati 2 pemain tapi sepakannya masih lebar. Nah ini bahayanya Mataram Bang ya. Mereka memang nggak banyak kuasain bola ya. Iya. Tapi ketika mereka melawan counter attack, mereka cukup berbahaya. Dan ini dilakukan sepanjang turnamen memang. Betul, hampir saja dari against run of play kita bisa melihat Mataram membuat kejutan. Dan kita lihat di pinggir lapangan, nampaknya pemain akan dipersiapkan untuk masuk ke dalam lapangan oleh Samarinda. Ya, jadi rotasi juga akan sangat penting ya. Nah kita masih menunggu ini gocekan khas dari Akram, sang bintang lapangan dari tim Samarinda. Tapi biasanya kalau udah final gini memang gocekan jarang kelihatan ya. Jarang kelihatan. Tuh, karena ini sudah 2 tim terbaik dan biasanya hanya momen kecil saja yang bisa menentukan siapa yang menjadi juara dan siapa yang menjadi runner up.
Pelanggaran kembali terjadi, tendangan bebas untuk Mataram. Ini juga salah satu hal yang bisa dimanfaatkan oleh Mataram ketika mereka kesulitan melakukan build up, maka set piece ini bisa jadi kunci ya. Seperti Arsenal mungkin di sini. Habib Sarfaraz Haki kali ini yang akan mengambil tembakan. Tendangan bebas untuk Mataram, bola langsung ditembak, namun bisa dihadang tadi oleh pemain dari Samarinda. Dan di pinggir lapangan juga sudah banyak ya, ini yang menunggu siapa yang akan menjadi juara. Zidan Yusuf sekarang, bola untuk Samarinda. Ya, jadi kekuatan Samarinda ini bertumpu di dua pemain ya. Mereka punya Akram tadi yang sempat kita bahas dan juga Irfan Hamid di posisi anchor yang juga merupakan kapten. Ini dua pemain juga sempat bersama dengan tim PON Kalimantan Timur ya ketika mencetak sejarah menjadi juara di PON 2024. Melihat tekanan dilakukan oleh Samarinda, bola dicolong sekarang oleh Mataram. Coba untuk melewati pemain bertahan tadi, namun manis sekali. Sebuah gerakan dilakukan oleh Wirawan. Menguasai bola dia. Passing sekarang. Namun kembali kehilangan bola para pemain Samarinda. Tetap kita bisa melihat bagaimana build up attack yang dilakukan oleh Samarinda ini rapi dan sabar. Betul. Dan mereka tahu kapan harus memang langsung ke depan, kapan harus delay ya, seperti sekarang. Kembali Samarinda, dikuasai oleh Akran. Ada mispass tadi. Tapi lagi-lagi Mataram ini begitu menguasai bola 1 atau 2 detik langsung ada pemain Samarinda yang datang ya. Ini yang memang sulit membuat para pemain Mataram untuk bisa mengembangkan permainan. Ya, kembali Irfan yang mengatur serangan di belakang dengan Akram yang mencoba mengancam dari sisi flank kiri. Ya, jadi ada Wirawan di flank kanan dan Akram di flank kiri ya. Ini yang membuat Samarinda sangat sulit untuk bisa ditebak serangannya dan lagi-lagi ada pelanggaran. Pelanggaran keempat artinya bagi Mataram di babak yang pertama. Dan sangat kelihatan sebenarnya, sangat transparan kelihatan bagaimana mungkin secara individu mungkin setengah satu tingkat lebih baik sebenarnya para pemain Samarinda. Mereka sedikit begitu percaya diri dalam kesempatan one on one, tidak gugup dan tidak nervous ketika berada dalam tekanan. Namun kembali terjadi salah passing di sana, bola untuk Mataram. Ya, jadi untuk yang baru bergabung ya, ini laga final dari Futsal Series Grand National Championship. Mataram adalah yang ada di sisi kiri layar ya dengan jersey hijau, sedangkan Samarinda di sisi kanan layar kaca dengan jersey merah. Ya, Irfan masuk ke depan mengincar pivot. Sebuah tendangan, namun bola masih kembali bisa dimentahkan, kembali bisa diblok oleh para pemain bertahan dari Mataram. Kembali Samarinda mencoba untuk menekan. Dan kedua tim juga belum banyak melakukan pergantian pemain ya. Ini artinya sudah 10 menit di lapangan dan udah lumayan melelahkan ini. Betul. Harus mulai ada rotasi pemain. Ya, kembali build up dari Mataram gagal. Bola berhasil diamankan oleh penjaga gawang Samarinda, Muhammad Sofian Attasauri. Oh, dilepas. Peluang kembali untuk Samarinda sekarang, namun terlambat sepersekian dikit tadi untuk bisa mengontrol bola. Lagi-lagi pressure yang begitu tinggi, begitu intens dari para pemain Samarinda. Kembali Mataram kehilangan bola. Ya, Akram kali ini terlepas. Samarinda menyerang, sebuah tendangan yang kembali bisa diblok. Defense dari Mataram cukup solid Ya, benar. ya sejauh ini. Namun begitu banyak tendangan yang bisa dilepaskan oleh para pemain Samarinda, berarti ruang diberikan di sana para pemain Mataram. 1 atau 2 momen saja kecolongan mereka tidak bisa defense, itu bisa berbuah fatal sekali bagi Mataram. Betul. Dan Mataram juga harus berhati-hati ya. Jangan terlalu dalam ya ketika bertahan, karena kalau terlalu dalam biasanya ada deflek di depan gawang. Ada keberuntungan yang bisa terjadi di sana. Kembali sebuah tendangan keras yang dilakukan oleh Reza tadi, tapi bisa dimentahkan oleh penjaga gawang dari Mataram. Ya, Redman juga tampil begitu luar biasa ya sepanjang turnamen, penjaga gawang dari Mataram. Yang tadi di semifinal nggak kebobolan adu penalti. Tidak kebobolan, luar biasa. Menghadapi tendangan penalti 2 kali dia luar tepis biasa dengan tenang.
Bedanya kalau Samarinda tadi adu penalti, kiper cadangannya justru ya yang jadi man of the match. Peluang dan gol! Gol yang luar biasa bagi Samarinda. Ya, satu gerakan yang begitu istimewa. Sang pivot dari Samarinda, Muhammad Reza Saputra. Kita lihat. Kita bisa melihat Dia di bengkel menunggu para ada pemain support, Mataram. dan ketika Dia terkecoh, mencari dia ruang lepas di dan sana, Pange. iya, ini kita bisa melihat tadi ketika lagi-lagi dalam kesempatan 1 lawan 1, Bu. Kita bisa Reza Saputra dengan baik melewati hadangan pemain bertahan dari Mataram di sana, Ya. yaitu Anang Habuzul Umam. Jadi dalam Anang ruang yang terdistraksi ya dia. betul. Tadi ada 2 pemain sebenarnya di sana yang membayangi. Dia yang terdistraksi dengan gerakan overlap pemain Samarinda tadi ya. Jadi memang yang mencetak gol adalah Reza, tapi ini bukan hanya peran Reza sendiri. Betul, betul. Tapi peran tim dalam menciptakan gol bagi Samarinda. 1-0. Samarinda unggul atas Mataram di laga final. Ya, reverse pass. Coba kejar, tapi lagi-lagi Repan ini juga selalu tahu kapan waktu yang tepat ya untuk keluar dari gawang ya. Saya sebenarnya ingin melihat bagaimana Mataram ini bisa memegang bola sedikit lebih lama. Ya. Karena mereka terlalu gampang untuk bisa kehilangan bola. Sehingga apapun skema serangan yang ini dilakukan oleh pelatih Mataram di sini tidak bisa diwujudkan. Karena mereka tidak punya kesempatan untuk bisa melakukan passing-passing dengan baik di sana. Ya. Praktis tadi baru 1 kali ya mereka masuk ke sepertiga akhir dan punya peluang. Biasanya mereka lebih banyak ada di belakang bola. Dan memang secara praktiknya defense-nya lebih capek ya daripada offense ya. Betul, betul. Karena fokusnya juga lebih intens. Dan sekarang berbalik, kita lihat bagaimana build up dari para pemain Mataram. Ya, kembali direbut oleh Reza Saputra, sang pencetak gol pertama tadi. Tapi kali ini bola kembali dalam penguasaan Mataram. Ya, lagi Kesalahan passing di sana, peluang kembali bagi Samarinda dan gol! Gol kedua untuk Samarinda. Kembali pemain yang sama. Muhammad Reza Saputra menggandakan keunggulan bagi Samarinda, menghukum kesalahan passing dari beberapa pemain Mataram. 2-0 Samarinda atas Mataram. Ya, Andre Maulana Suherman, entah apa yang dia pikirkan, justru melakukan kesalahan di wilayah yang begitu berbahaya dan bola jatuh di pemain terbaik dari Samarinda di laga final sejauh ini. Reza Saputra dengan brace-nya membawa Samarinda unggul 2-0 atas Mataram. Ini masuk ke momen-momen serba salah sekarang ya bagi Mataram. Mereka harus bisa mencetak gol cepat mungkin. Peluang bagi Mataram. Mereka akan bola kembali di sana, serangan balik dilakukan oleh para pemain Samarinda. Ini biasa kalau tim yang defense di awal kebobolan cepat seperti ini, plan-nya dia agak berantakan. Berantakan, betul. Dan mereka nggak punya pilihan lain selain untuk bisa keluar menyerang, Ya. mengambil inisiatif untuk melakukan attack, dan juga balik melakukan pressure. Ini nggak pernah mereka lakukan sudah dari awal. Dan mungkin ada opsi untuk mengambil timeout terlebih dahulu ya. Iya, Karena plan awalnya ini kan nggak jalan. betul. Mereka harus butuh regroup, plan mereka berikutnya. harus mendapatkan adjustment untuk taktik di sana. Apa-apa yang direncanakan tidak berjalan dengan baik. Kembali sekarang Samarinda melakukan serangan. Bola bisa dicolong oleh Mataram. Ya, Berbalik 3 counter lawan 2 attack. kali ini. Ya, foul. Ya, walaupun menganggap mendapatkan bola dari Nasim Fauzi, tapi memang dia mengambil dari belakang ya, dan ada gangguan yang dilakukan. Ini kesempatan emas tentunya bagi Mataram untuk bisa setidaknya mencetak 1 gol terlebih dahulu. Ya, kembali dihadapi oleh Habib Sarfaraz Haki. Dan bebas bagi Mataram. Bola ditembak. Masih belum bisa menemui sasaran. Dan timeout akan diambil oleh Samarinda. Ini juga momen dimana mungkin Samarinda mencoba untuk menarik nafas sejenak ya, Pange. Tapi kalau Anda lihat sejauh ini, Pange, apa yang jadi kekuatan utama dari Samarinda sehingga pada akhirnya bisa unggul 2-0 sejauh ini? Iya, Samarinda tahu bahwa mereka unggul secara taktikal dan juga kualitas. Mereka mengambil inisiatif serangan langsung dari awal. Dan juga kita bisa melihat bagaimana 2 pemain yang berada di flank bagi Samarinda ini. Apalagi pemain Akran bernomor 27. Ini adalah bintang lapangannya. Betul. Ya, bagi Samarinda. Namun juga kita melihat bagaimana walaupun defense yang bagus dari Mataram dengan solid, kesalahan sedikit saja membuat akhirnya mereka kebobolan. Dan itulah yang sekarang menjadi gunung terjal untuk didaki oleh para pemain Mataram. Iya, jadi memang tactical approach dari Samarinda berjalan dengan tepat ya. Mereka tahu ini laga terakhir, laga yang akan sangat melelahkan. Dia lebih baik kejar di awal untuk mendapatkan gol ya, karena
kalau menjelang akhir pertandingan pasti sudah lebih capek lagi ya. Jadi ketika stamina mereka masih lebih bugar, pada akhirnya mereka bisa tancap gas dari awal, dan sekarang mungkin mereka bisa agak sedikit mengendurkan tekanan, mencoba untuk memainkan tempo. Sedangkan bagi Mataram nggak ada pilihan kalau sekarang ya. Ya, kita melihat nanti apakah para pemain Mataram ini, apakah pelatih akan menginstruksikan mereka untuk lebih aktif dan lebih berani untuk memegang bola, jangan memberikan kontrol pertandingan kepada Samarinda dalam posisi mereka tertinggal. Ya. Dan tampaknya juga makin tinggi sekarang press dari para pemain Mataram. Serangan sekarang dari Mataram, bola dengan manis namun terlambat untuk bisa dijemput sana oleh para pemain Mataram. Oh, sebuah skill luar biasa dilakukan Samarinda sekarang menciptakan peluang. Ini juga salah satu kandidat mungkin most valuable player ini dari Samarinda. Selain Akram dan Reza Saputra juga ada Muhammad Irfan Hamid. Mungkin kalau secara jumlah gol kalah dengan pemainnya ada lebih depan ya, tapi peran Irfan juga begitu apik di belakang sebagai anchor utama. Berulang kali kita lihat bagaimana kualitas individu dari para pemain Samarinda yang bisa mereka tunjukkan untuk keluar dari pressing ketat dilakukan para pemain Mataram. Kembali sekarang serangan dilakukan, namun bisa ditangkap penjaga gawang dengan baik. Kesempatan counter attack sekarang bagi para pemain Mataram, peluang di sana. Sayang sekali sebuah peluang bagi Mataram, namun masih menyamping di sebelah kanan gawang dari Samarinda. Iya, ini salah satu momen terbaik mereka di babak yang pertama. Ini yang mereka cari sebenarnya, dengan bertahan dalam, counter attack mereka dapatkan, tapi eksekusi akhir tadi masih melebar. Ini yang jadi senjata utama memang dari Mataram di babak Grand Nasional ya, counter attack cepat mereka. Ya, makin tinggi pressure dari para pemain Mataram menjelang akhir babak pertama. Ya, dan kita bisa melihat bagaimana percaya diri para pemain Samarinda ini. Di pressing begitu tinggi, mereka tidak panik, mereka tidak langsung membuang bola. Mereka percaya kualitas passing mereka, dan mereka juga tahu bahwa ada rekan di sana yang bisa untuk menjadi opsi passing outlet. Dan terlatih dengan baik artinya ya. Mereka mengetahui situasi seperti apa dan bagaimana cara menghadapinya. Jadi kita sangat tenang. Ya, tidak ada keterburu-buruan juga dari para pemain Samarinda, karena lagi-lagi waktunya kotor, artinya ketika bola di luar pun waktu akan tetap berjalan. Bola colong Mataram di sana sekarang peluang. 3 melawan 2 sekarang peluang, namun bola bisa dipotong dengan baik oleh pemain bertahan dari Samarinda. Ya, tampak mengalami kram Muhammad Irfan Hamid, anchor sekaligus kapten dari Samarinda. Jadi memang Samarinda juga tadi membuat hasil-hasil yang mengejutkan ya di babak sebelumnya ketika mereka mengandaskan Garut dengan skor 4-1 dan kemudian menang adu penalti atas BBS. Ya, power play Pange kita lihat mulai dilakukan oleh Mataram dengan Repan yang mulai maju ke depan. Kesempatan sekarang bagi Mataram. Ya, menariknya mereka power play tapi tetap dengan penjaga gawang utama ya. Ini kan juga capek ya jadi penjaga gawang ini. Sekarang Mataram mengurung pertahanan dari Samarinda. Bola diarahkan ke belakang. Kesempatan bagi Mataram untuk bisa memperkecil ketertinggalan mereka. Apakah akan ada gol di akhir babak pertama ini? Boleh dikawasi oleh Zidane dari kembali ke belakang. Ya, satu gol bisa mengubah segalanya ya bagi Mataram. 15 detik tersisa di babak pertama. Apakah Mataram bisa mencuri 1 gol sebelum babak pertama ini berakhir? Under 10 seconds kita bisa melihat. Defense yang solid dilakukan oleh para pemain Samarinda. Ya, waktu tinggal tersisa sekitar 20 detik. Ini kesempatan terakhir bagi Mataram untuk bisa menciptakan mungkin 1 gol sebelum turun minum. Ya, one last chance bagi Mataram. Harus ada tembakan ke gawang di sini. Ya, gagal tadi mereka dalam membangun serangan walaupun ada corner kick, tapi waktu tampaknya sudah habis. Dan ini membuat halftime Samarinda memimpin 2-0 atas Mataram. Muhammad Reza Saputra menjadi aktor utama lewat brace yang sudah dia ciptakan. Halftime Mataram tertinggal 2 gol Pange, dan mereka masih kesulitan dalam mengembangkan permainan. Kalau Anda mungkin jadi pelatihnya ini, apa yang harus dilakukan di babak kedua? Ya, kita bisa melihat bagaimana ini babak pertama yang begitu percaya diri ya dari Samarinda dari awal. Mereka bisa lakukan passing-passing dengan begitu nyaman. Para pemain Mataram ini saya rasa memberikan
respect terlalu besar bagi para pemain Samarinda yang membuat mereka memegang bola. Kita lihat di awal-awal babak pertama beberapa foul sudah terlanjur dilakukan oleh para pemain Mataram. Dan ini saya rasa permainan keras yang ingin mereka tampilkan ternyata ya tidak bisa menahan gawang mereka selama tadi kebobolan juga. Ya, dengan 2 gol di sini saya rasa kalau saya jadi pelatih Mataram yang nggak ada pilihan lain, ya harus all out attack gitu. Tertinggalnya 2 gol bahkan ya. Dan ini sampai kita lihat bagaimana highlight di babak pertama, gerakan-gerakan istimewa dari kedua flank Samarinda menjadi tajuk utama ya di babak pertama. Ini membuat Mataram melakukan beberapa foul cepat dan mereka tidak bisa lagi tampil agresif tadi. Dan penjaga gawang dari Mataram sebenarnya sudah tampil dengan cukup baik, Repan Praditya. Walaupun pada akhirnya dia harus rela kebobolan 2 gol di babak pertama. Itu lagi peluang yang berawal dari gerakan di sektor flank. Dan ini satu dari sedikit peluang ya. Ini dimiliki oleh Mataram dan ini dia satu gol yang begitu istimewa Bang. Ya, jadi gerakan overlap yang dilakukan oleh Irfan Hamid ya, ini jadi kunci. Jadi Betul. ketika overlap dilakukan, dari pemain Mataram nomor punggung 5 ini, Anang Hamzul Umam ini terdistraksi dia di sana. Betul. Ya. Dan bagaimana di antara 2 pemain dari Mataram ini bisa terjadi gol bagi Samarinda. Ini adalah sebuah kesalahan passing dari para pemain Mataram yang dihukum dengan begitu fatal oleh Samarinda untuk mengadakan keunggulan bagi tim berbaju merah. Berawal juga dari press yang dilakukan oleh Akram ya tadi, membuat pada akhirnya bola berhasil direbut oleh Samarinda. Dan di akhir babak pertama, Mataram mencoba untuk meningkatkan serangan mereka. Ya, ini peluang terbaik mereka ya. terbaik bagi Mataram yang sayangnya bola kembali masih belum akurat. Ya mungkin kalau tadi itu jadi gol, situasinya bisa sangat berbeda ya. Tapi pada akhirnya memang mereka belum bisa menciptakan gol di babak yang pertama. Dan memang untuk final ini, Pange, kita juga masih nanti akan menunggu ya individual award yang akan didapatkan oleh para pemain. Karena sebagai tambahan informasi ada 9 kategori. Untuk individual award ada MVP, ada Golden Boot atau top score, Best Coach, Best Goalkeeper, Best Anchor, Best Flank, Best Pivot, Rookie of the Season, dan juga Goal of the Season ya. Jadi ini akan sangat menarik untuk kita tunggu. Tapi kalau ngelihat babak pertama aja nih, mungkin siapa aja kandidat MVP mungkin dari Samarinda dan juga Mataram? Iya, kalau bagi Samarinda tentu saja pencetak 2 gol di sini ya. Ya karena MVP-nya MVP-nya final MVP ya. Final MVP, betul. Ya. Jadi Muhammad Reza Saputra ini kandidat paling kuat sekarang ya. Untuk menjadi MVP di partai final ini dengan 2 gol yang bisa diciptakan. Namun kalau kita lihat influence kepada pertandingan, kita tidak bisa menyampingkan juga pemain nomor punggung 7 ya, Muhammad Akran yang dari awal dia ini ketika megang bola saya bisa lihat kepercayaan diri gitu tinggi ya. Dia nggak pernah megang bola bentar. Selalu ditahan dulu, apakah bisa dilewatin atau kembali dipassing kepada lawannya? Saya sampai lupa bahkan ini diganti apa enggak ya? Iya. Karena kalau kita lihat kayaknya sih Akram dan Irfan ya, ini kayaknya nggak tergantikan tadi di babak yang pertama ya. Dan memang lagi-lagi secara squad Samarinda punya keunggulan di sana. Mereka membawa 14 pemain ke Jakarta, sedangkan Mataram hanya membawa 12 pemain. Ini yang mungkin juga membuat mereka secara stamina lebih bugar ya dari babak pertama. Dan saat lagi babak kedua akan segera berlangsung. Perjuangan yang begitu luar biasa dari regional mereka masing-masing. Semuanya akan dipertaruhkan kali ini di babak yang kedua. Ya, dari babak kedua nanti, saya ingin melihat sebenarnya bagaimana Mataram harusnya mereka lebih banyak untuk bisa memegang bola, lebih berani lagi. Ya, ini sudah partai final. Betul. Ya, ini sudah memasuki babak kedua. Nggak ada lagi kesempatan bagi mereka selain di babak ini. Jadi kalau mereka masih bertahan dengan dalam, dengan tinggi, mereka terus menekan, menunggu Samarinda menyerang, itu alih-alih mereka bisa bikin gol, kita hanya tinggal menunggu gol ketiga saja dari Samarinda. Dan pep talk dari pelatih akhirnya sangat penting ya sekarang ya. Karena bisa jadi Bang, ini adalah momen terhebat, momen tertinggi dari para pemain yang sedang ada di lapangan. Jadi mereka harus menghabiskan segalanya mungkin di babak kedua. Babak kedua sudah berlangsung, kick-off tadi sudah dilakukan oleh tim Mataram. Ya, sedangkan Samarinda juga tidak mengendurkan tekanan mereka ya, walaupun sudah unggul 2-0. Ini juga mentalitas yang sudah terbentuk artinya. Mentalitas, stamina juga berperan besar di sana saya rasa. Ya. Ya, ini adalah partai ketiga ya, ini pertandingan ketiga bagi kedua tim pada hari ini. Bahkan kalau untuk Samarinda laga ke-6 dalam 2 hari. Agak ke-6 dalam 2 hari. Karena mereka mainnya dari playoff ya. Iya. Undiannya membuat mereka main dari playoff. Sedangkan kalau untuk Mataram memang mereka langsung masuk ke 32 besar. Mataram sekarang mengambil serangan, bisa dipatahkan para pemain Samarinda. Kesempatan counter attack 2 melawan 1 sekarang. Kesempatan bagi Samarinda di depan gawang. Ya, masih melenceng ternyata. Upaya tadi yang dilakukan. Ya, tapi mau nggak mau harus all out attack seperti ini ya bagi Mataram. Dengan risiko memang counter attack akan seperti tadi.
Samarinda sekarang kesempatan. Bola bisa ditangkap kembali oleh penjaga gawang dari Mataram. Ya ini better saya rasa dari Mataram ya. Mereka sekarang mengambil inisiatif serangan, memegang bola dengan sedikit lebih percaya diri. Ya, bola berhasil ke pivot tapi sangat sulit tadi untuk bisa dikuasai di tengah tekanan dari anchor lawan. Dan mungkin juga harus lebih berani dalam melakukan tembakan ke arah gawang ya. Melihat setelah sedikit saja, kalau bisa melepaskan tembakan harus ada tembakan ke arah gawang. Ya belum terlalu banyak teruji. Jagoan dari Samarinda, Muhammad Sofyan Attasauri. Ya, Samarinda juga cerdik serang main ball possession ya. Main ball possession, mereka begitu rapi, mereka begitu tenang. Setelah kesalahan dilakukan, namun bisa kembali dihadang. Kesempatan bagi Mataram sekarang. Nah, kalau overconfidence kayak tadi juga bahaya ya buat Samarinda ya. Sebenarnya Mataram ini harus bisa ngelihat kalau kesalahan lawan itu harusnya bisa mereka manfaatkan dengan lebih baik lagi. Tadi harusnya bisa lebih baik lagi saya rasa di sana Mataram. Ada momen overconfidence ya tadi melakukan dribble sebagai orang terakhir. Wah, nice. Ya, teknik screening bola yang juga sangat baik tadi dilakukan oleh Mirza Nabil Sulian ataupun Habib Sarfadas Haki dari Mataram. Ya, dan tadi yang membayanginnya juga dengan energi gitu tinggi pemain nomor punggung 7 ya. Ini Akran ini energinya nggak bisa habis kita lihat. Dia bukan hanya ketika menyerang ya. Peluang bagi Mataram hampir saja, namun lagi-lagi belum bisa menembus gawang dari Samarinda. Dan kalau saya nggak salah, Bang, ini belum ada shot on target ya dari Mataram ya? Sama sekali bagi Mataram. Ya. Namun, jadi ini yang harus lebih banyak dan lebih baik dilakukan oleh Mataram. Karena peluang mulai mereka dapatkan sebenarnya. Mataram sekarang peluang bagi Mataram. Ya, berhasil tepis dan ini shot on target pertama dari Mataram. Penyelamatan pertama dari Sofyan Attasauri. Lebih baik, jauh lebih baik Mataram di awal babak kedua ini. Dan jauh lebih menarik ya jalannya babak kedua dengan perlawanan yang signifikan ditunjukkan oleh Mataram. Ya, Nasim Fauzi berikan bola dan kembali mencoba untuk mendelay pertandingan para pemain dari Samarinda. Biarkan sekarang dari Samarinda masih 2-0 mereka unggul atas Mataram di partai Grand Final Futsal Series 2024. Peluang, bola dicuri sekarang oleh Mataram. Peluang lagi-lagi dipatahkan. Kesempatan counter dari Samarinda. Sebuah bola dan menghantam mister gawang dari Mataram. Hampir saja gol ketiga terjadi bagi Samarinda. Iya, sementara itu Samarinda sekarang yang lebih banyak mengincar counter attack seperti tadi. Satu flashing mencoba dilakukan oleh Nasim Fauzi, masih untuk mistar. Ya, memang Samarinda pun harus mencetak gol berikutnya karena 2-0 ini biasanya skor line paling berbahaya ya. Iya. Jadi kalau lawan cetak satu gol bisa berubah. Apalagi kalau satu psikologi langsung berubah. Betul. Gitu. Iya. Sebuah tendangan akrobatik dilakukan oleh pemain Samarinda. Ya, tampaknya mau masuk nominasi Goal of the Year juga ya. Level skill sama level PD-nya itu, Reza. Jadi kita bisa melihat kesempatan sekarang. Kembali. Sebuah tendangan yang masih terlalu lemah dan mengarah tepat ke penjaga gawang dari Mataram. Counter attack bagi Mataram sekarang. Jago gawang maju ke depan. Lagi-lagi gagal dan terburu-buru para pemain Mataram. Ya, jadi lebih banyak memang skemanya sporadis ya untuk Mataram. Kita belum melihat skema organisasi yang rapi sejauh ini. Ya, sudah terlepas tapi umpannya terlalu keras dan keluar lapangan. Dan kita akan tunggu di menit berapa mungkin Mataram akan memainkan power play lagi ya. Iya. Karena seperti kalau main normal seperti ini masih sulit bagi Mataram membongkar pertahanan lawan. Ya, inilah intensitas seperti ini yang harus ditingkatkan, lebih sering dilakukan oleh para pemain Mataram. Sudah beberapa kali sebenarnya para pemain Samarinda melakukan kesalahan sendiri. Sekarang kembali berbalik. Counter attack yang dilakukan oleh para pemain Samarinda. Ya, mulai bermain juga beberapa pemain cadangan dari Samarinda. Attila Hafidz kita lihat sudah ada di lapangan. Kembali pada Irfan Hamid.
Hampir saja bola bisa dicuri. Defense yang baik dilakukan oleh para pemain dari Samarinda. Mataram sekarang kesempatan melakukan counter. Ya, lagi-lagi mereka gagal memanfaatkan Ya, situasi yang menguntungkan. Jalur passingnya itu mereka tidak bisa menemukan mana yang lolos untuk rekan-rekannya. Dan memang terlihat Mataram sudah dalam situasi yang lebih lelah ya. Jadi kalau counter pun mereka agak berat buat lari ke depan. Iya, mereka tidak terlalu cepat untuk bisa mengurung pertahanan dari Samarinda. Dan untuk yang bertanya, perebutan juara ketiga jadi juara 3 bersama ya. Perwakilan Bogor Depok, BBS dan juga perwakilan Bengkulu, Semanko. Jadi setelah semifinal memang langsung ke laga final. Ya, kembali tekanan dari Mataram, dijaga oleh 3 pemain sekaligus tadi. Dan ada pelanggaran dan kartu kuning. Kartu kuning dilayangkan oleh wasit. Ya, tampaknya ada gerakan-gerakan tambahan yang dilakukan oleh Yohanes DiCaprio Oscarado. Nah, ini waktunya sudah semakin tipis ya bagi Mataram. Kalau mereka ingin bisa kembali ke permainan harus ada gol secepat mungkin. Mungkin sebelum menit 10 ya. Kalau melihat situasi seperti ini. Kembali Mataram. Sebuah tembakan yang dilakukan kembali bisa diblok oleh Akram di sana. Ya, jadi 2 pemain diganti tapi Akram dan Irfan Hamidnya terus di lapangan. Iya. Dan kredit juga bagi mereka ternyata staminanya Luar biasa. Luar biasa. Kembali Mataram mencoba untuk mencari peluang. Kembali sebuah pelanggaran yang terjadi di sana. Ya, dan kita juga belum lihat satu skema yang benar-benar matang ya dari Mataram ketika melakukan set play dari free kick. Padahal free kick yang didapatkan oleh Mataram ini sebenarnya di dekat gawang ya. Betul, iya. At least harusnya ada tembakan ke arah gawang di sana. Habib Kembali membentur pagar betis. Tadi tembakan bebas dari pemain Mataram, kesempatan counter sekarang bagi Samarinda. Cepat sekali bola datang ke depan. Langsung ke sisi sebelah kanan, wilayah pertahanan dari Mataram. Bola bisa dikuasai kembali oleh Mataram sekarang. ya, Rislih juga sudah masuk nampaknya untuk tim Samarinda. Artinya Samarinda juga semakin percaya diri ya. Mereka mulai banyak melakukan rotasi pemain. Ya, ini hampir separuh jalan ini. Hampir Ya. separuh jalan babak kedua. Ya, kita bisa melihat permainan dari Mataram ada improvement dibandingkan dengan babak pertama. Betul. Namun mereka belum bisa memanfaatkan titik lemah dari para pemain Samarinda. Ya, lagi-lagi ada pelanggaran yang dilakukan oleh Attila Hafiz tadi. Dan sudah 3 foul ya, artinya untuk Samarinda. Baik, kehilangan bola Ataupun sekarang. 4 foul ya bagi Samarinda. Jadi situasinya juga cukup berbahaya bagi tim Samarinda. Ya, Mataram kembali mencoba untuk menyusun serangan, tapi bisa direbut. Kembali para pemain Mataram mencoba dengan sabar mereka melakukan build up play dari bawah. Sejauh ini belum ada yang bisa menembus pertahanan dari Samarinda. Ya, lagi-lagi bolanya dengan mudah bisa direbut. Kita jarang sekali melihat ada kesempatan one-on-one bisa dilewati Ya. ya para pemain Betul. Samarinda oleh Mataram ini. Sementara Samarinda berulang kali Ya. bisa melakukan dribble dengan mudah melewati para pemain dari Mataram. Kali Samarinda mencari gol ketiga untuk memanfaatkan kembali kesalahan, namun lagi-lagi bola terlalu pelan dan masih menyamping di sebelah kiri gawang dari Mataram. Ya, juga terburu-buru para pemain dari Mataram ya, seakan kebingungan sekarang apa yang harus dilakukan. Kick-in untuk Samarinda dan timeout akan kembali diambil oleh sang pelatih Kurnia Rahmat Dhani dari tim SMK Medika Samarinda. Dan memang bagi tim Samarinda mereka melalui tahun 2024 yang luar biasa ya, karena beberapa minggu lalu pun mereka baru saja menjadi juara salah satu event SMA nasional. Artinya kalau sekarang kembali jadi juara, 2 gelar prestisius yang mereka dapatkan di 2024 dan jadi
tahun yang istimewa bagi futsal di Kalimantan Timur ya, karena Iya. Dan saya rasa Samarinda kalau jadi juara pada partai final ini bisa mengklaim ibu kota futsal Indonesia mereka bilang. ya karena 2024 juga tim PON Kaltim lagi-lagi menjadi juara, dan pelatih yang bawa juara sekarang ada di tribun juga, Coach Panca Pauji juga datang sebagai talent scout, sebagai perwakilan juga dari tim nasional futsal Indonesia. Karena di tribun juga ada banyak scout dari tim-tim Pro Futsal League dari universitas-universitas ternama yang juga punya banyak beasiswa dari futsal. Iya. Jadi memang ini bisa jadi momen yang mengubah hidup juga ya Bang. Betul, dan ini bagaimana Futsal Series ini menjadi salah satu kawah candra di muka ya, Ya. bagi para pemain futsal masa depan di Indonesia. Jadi yang melihat bahkan bukan hanya dari universitas, dari klub pro, tapi juga talent scout dari tim nasional ya. Karena kabarnya juga dalam waktu dekat AFF ini pengen mengadakan ajang junior ya untuk futsal. Tuh. Kembali foul terjadi Ya. sekarang. Ya, Dan ini kartu kuning memang harus dikeluarkan. foul kelima dilakukan oleh Samarinda. Ya. Ini kalau di basket istilahnya udah foul trouble ya. Iya, foul trouble. Karena foul kelima sudah dilakukan oleh Samarinda, dan setiap foul berikutnya ini akan menjadi second penalty. Jadi bukan hanya foul ke-6 ya, tapi setiap foul Setiap berikutnya. foul berikutnya. Dan timeout ini akan diambil oleh Mataram. Ya karena pelatih juga agak gregetan kayaknya ya. Iya, dan yang harus dilakukan oleh Mataram dalam kondisi seperti ini adalah mencari foul berikutnya Ya, secepat betul. mungkin. Secepat Ya, mungkin. Dan Ya. karena foul mereka masih 0 Bang Masih ya, 0, artinya ya. mereka sah-sah saja sekarang untuk main agresif. Yes, Jadi mungkin yes. bermain agak agresif, agak memancing tim lawan untuk melakukan pelanggaran ke-6 ya. Karena kalau ibaratnya mereka melakukan 2 atau 3 pelanggaran, tapi Samarinda melakukan 1 pelanggaran lagi, yang untung tetap mereka. Karena mereka di setiap pelanggaran berikutnya akan melakukan second penalty. Nah ini juga bisa jadi momen yang mengubah jalannya pertandingan. Betul. Ya, waktu ini menit dan detik terus berjalan ya, waktu semakin menipis bagi Mataram. Ya. Ya, mereka harus dengan cepat entah gimana cara bisa mencari gol. Betul. Ya, kita bisa melihat lagi-lagi dalam kondisi tertinggal 0-2 dari Samarinda ini. Ini now or never bagi para pemain Ya. Mataram. Lagi-lagi nih mungkin bisa jadi momen terbaik sepanjang hidup mereka ya. Karena kan kadang jalan hidup nggak ada yang tahu Nggak ada ya. yang Apakah tahu, mereka jadi betul. pemain futsal atau enggak juga Betul. setelah ini mungkin tidak ada yang tahu. Tapi yang pasti ini bisa saja jadi salah satu momen terbaik dalam hidup mereka. Ya, mereka harus mengeluarkan semuanya ya. Harus ibaratnya mereka harus rela mati di lapangan ya pada sore hari ini. Ya, ini kesempatan terbaik. Apalagi sekarang mereka hanya butuh 1 foul lagi yang mereka derita yang dilakukan oleh para pemain Samarinda untuk bisa Iya. memberikan kesempatan yang baik bagi para pemain Mataram untuk bisa mencetak gol. Free kick akan dihadapi oleh Abisali Nihal Fardani. Oh ternyata hanya melakukan venting. Mataram mengurung pertahanan sebutan, bahkan yang masih bisa diblok para pemain dari Mataram terus murung Samarinda. Lagi-lagi gagal serangan dari para pemain dari Mataram. Counter attack coba dilakukan para pemain Samarinda sekarang. Akram menguasai bola di sisi kanan. Lagi-lagi bola masih menyamping. Tapi setidaknya tadi dari free kick mereka menyusun dengan rapih ya akhirnya. Dan ada satu target. Ya, tembakan berikutnya hampir semakin agresif. Setiap kali melihat gawang langsung narik pelatuk untuk melepaskan tembakan pemain dari Mataram. 5,5 menit lagi yang tersisa bagi Mataram untuk bisa menyelamatkan pertandingan ini. Ya, indirect free kick. Karena tadi menguasai bola dengan bola diapit di 2 kaki ya. Jadi memang indirect free Nggak kick. boleh itu, nggak boleh. Dan indirect free kick ini nggak nambah ke foul ya. Nggak foul, ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa menjadi indirect free kick. Seperti back pass violation. Kemudian juga seperti tadi, atau kadang juga mendapatkan bola tapi mengangkat kaki terlalu tinggi ya. Biasanya nggak masuk ke foul tapi jadi indirect free kick. Bola untuk Samarinda sekarang, mereka mencari gol ketiga. Ya, kembali skema passing free kick yang mirip tadi dilakukan mereka di babak pertama. Maksud melakukan sebuah umpan lambung belum gawang kepada Akran, bola Ya. terlalu tinggi. Dan power play akan kembali dijalankan oleh Mataram dengan kiper mereka sekarang Repan Praditya sudah maju. Mataram mengurung pertahanan dari Samarinda. Mereka mencari gol untuk bisa membuat final ini lebih kompetitif lagi. Sebuah tembakan masih bisa terdefleksi. Lihat justru mengenai rekannya Oleh pemain sendiri ya sendiri, ternyata. Sebuah untuk Samarinda. Ya, bukan sebuah pelanggaran. Dan
Kick in untuk Mataram. Mataram power play, tapi Samarinda kali ini berani ya untuk press tinggi. Ya, penguasaan bola yang gagal dari sang penjaga gawang Repan Praditya. Samarinda hitung mundur untuk gelar futsal series Grand National Championship mereka. 3 menit 30 detik tersisa. Ya, pelanggaran dilakukan oleh Mataram. Ya, tidak terburu-buru lagi. Taruhan dari Samarinda. Ya, mencoba untuk menarik garis pertahanan lawan, menguasai bola di wilayah sendiri. Tapi ada Bola diculik oleh pemain Mataram. Sekarang kesempatan bagi mereka. Lagi-lagi bola dikuasai di mulut gawang, masih bisa diblok oleh para pemain dari Samarinda. Masih Mataram mengurung pertahanan dari Samarinda. Mereka desperate untuk mencari 1 gol. Memperkecil ketertinggalan mereka di partai final ini dengan waktu yang semakin menipis. Dan kalau mau perbaiki harusnya kiper naik di sini ya, karena Samarinda tidak melakukan pressing ketat. Habib Sarfaras, cut inside. Ruang di sana bagi Mataram. Masih mencoba mengurung pertahanan dari Samarinda. Sebuah tembakan yang lagi-lagi masih gagal untuk menemui sasaran. Much better dari Samarinda dalam melakukan pertahanan. Mataram juga dengan serangan begitu sabar tadi, mau coba melakukan counter attack. Namun lagi-lagi bola keluar. Ya, tapi intensinya sudah jelas ya. Sekarang bagi Samarinda mereka tidak lagi menggebu-gebu untuk menciptakan gol. Mereka fokus di defense. Dan ini sebenarnya satu gerakan yang juga sudah begitu baik oleh Zidan Yusuf. Tapi sepakannya lagi-lagi belum mengarah ke gawang. Habib. Baik sekali sekarang kembali. Bola terdefleksi dan bisa ditahan. Bola ditembak ke arah gawang. Ya, gagal tadi untuk bisa menciptakan gol. Sofyan Atasauri. Ya, Mataram harus segera ke depan ya. Tidak boleh delay seperti ini. Waktu sudah semakin menipis Mataram. Apapun yang perlu dilakukan harus dilakukan sekarang. Sudah tidak ada waktu lagi. Mereka mencari 1 gol. Kembali kecolongan dan bola kesempatan sekarang diculik kembali oleh para pemain dari Mataram. Habib, Sebuah satu penyelamatan. last minute tackle dilakukan serangan balik oleh para pemain dari Samarinda. Ya, Sofyan Atasauri. Mungkin tidak terlalu banyak penyelamatan di laga final ini, tapi dia selalu muncul di momen yang krusial. Tadi bahkan sudah 2 lawan penjaga gawang sebenarnya. Bola untuk Mataram kembali. Apakah ada 1 gol yang tercipta di waktu yang hanya tersisa 1 menit lagi sekarang? Ya, lebih harus segera ke depan Mataram. Tembakan yang lagi-lagi mengarah tepat ke penjaga gawang. Ya, Sofyan mencoba untuk menilai, kali ini tidak melepaskan tembakan. Dia tahu waktu sudah semakin tipis. Irfan Hamid. Sebuah tembakan yang melambung tinggi dari pemain Samarinda. Ya, kesempatan terakhir bagi Mataram. Setengah menit. Hanya 20 detik saja yang tersisa. Ya, harus tembakan ke gawang di sini. Mataram sekarang. Sudut pertahanan dari Samarinda. Under 10 seconds sekarang. Bola bisa dicuri dan hampir saja tadi berbuah fatal bagi Samarinda. Peluang terakhir, tembakan yang lagi di depan penjaga gawang tadi. Di depan kedua penjaga gawang ya, karena tadi Repan gagal untuk meneruskan bola. Dan habis sudah pertandingan. Dengan demikian, Samarinda menjadi juara dari Futsal Series pada tahun ini. Dengan kemenangan yang meyakinkan 2-0 atas Mataram. Ya, Kalimantan masuk ke bulan Desember. Dinginnya begitu terasa. 1 tahun yang begitu spesial. Untuk pertama kalinya Kalimantan Timur menjadi juara di PON, dan kali ini di penghujung tahun SMK Medika Samarinda, sang perwakilan Samarinda, meraih 2 gelar prestisius dalam beberapa minggu saja. Final berakhir full time, Samarinda 2, Mataram 0 Pangi.
Sebuah penampilan yang begitu meyakinkan, kemenangan yang begitu solid, dan dari awal babak pertama mereka tidak terlihat bahwa mereka bisa dikalahkan oleh Mataram, Reza. Dan inilah penampilan seorang pemenang ya. Penampilan tim dengan mentalitas juara, karena tidak ada sedikit pun momen goyang dari Samarinda di laga final tadi. Mereka tidak memberikan kesempatan Mataram untuk mendapatkan angin mereka. Samarinda tahu mereka unggul secara kualitas pemain, individu per individu, secara taktikal mereka juga lebih matang, dan mereka tidak membiarkan Mataram bisa mengontrol jalan pertandingan, mengambil inisiatif serangan. Setelah mereka unggul 2-0 dari babak kedua, baru mereka sedikit mengendurkan intensitas, namun sampai ke akhir pertandingan tidak sekalipun Mataram bisa menembus pertahanan dari Samarinda. Iya, tapi semuanya under control ya di laga final. Ini laga yang begitu menjanjikan. Di babak pertama seperti yang kita bahas, Samarinda ketika secara stamina masih bugar, mereka mencoba untuk menghabiskan segalanya di sana, dan ketika sudah unggul 2-0 ya, mereka mencoba untuk mengamankan kemenangan. Di babak kedua memang Mataram mendapatkan sejumlah peluang, tapi mereka tidak pernah benar-benar bisa kembali ke pertandingan. Ya, Mataram harus rela kalah, tapi mereka patut untuk bangga. Mereka harus bisa mengangkat kepala mereka, karena Nusa Tenggara Barat, khususnya Mataram, akan bangga dengan perjuangan mereka mengalahkan tim-tim besar dari Bengkulu, Pontianak, Surabaya, dan Tasikmalaya, dan kali ini meraih title runner-up Futsal Series. Ya, perjuangan bagi Mataram untuk bisa sampai ke partai final sudah luar biasa ya. Tidak banyak menghubungkan mereka untuk bisa masuk ke dalam partai puncak. Namun pada akhirnya mereka harus mengakui keunggulan dari Samarinda. Ya, selebrasi yang layak dirayakan. Isak tangis dari para pemain Mataram, tapi lagi-lagi dua tim yang berlaga di final layak untuk bisa mendapatkan apresiasi. Tangisan dengan rasa yang berbeda, tangisan kebahagiaan dari Samarinda, tangisan kekalahan, tapi akan membuat para pemain Mataram menjadi lebih baik lagi ke depannya. Tapi lagi-lagi ini adalah bagian dari pertandingan, Bang ya. Dua tim ini perjuangannya luar biasa, tapi pemenangnya harus hanya satu. Kalau peringkat 3 bisa bersama ya, kalau peringkat pertama nggak bisa bareng. Dan ini akan menjadi sebuah hari yang akan diingat seumur hidup mereka ya. Dari para pemain, baik dari Samarinda ataupun juga dari Mataram. Kita bisa melihat wajah-wajah ini, apakah akan ada menjadi pemain profesional nanti? Ya, betul. Apakah akan ada menjadi pemain tim nasional nanti? Semuanya bisa dimulai dari partai hari ini, partai final Futsal Series tahun ini. Ya, dan memang futsal di Kalimantan tengah naik begitu drastis dalam beberapa tahun terakhir ya. Mereka punya 3 tim perwakilan bahkan di babak 8 besar dari Futsal Series kali ini. Bukan hanya Kalimantan Timur ya, tapi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan juga terus improve di futsal mereka. Bahkan mereka juga punya 2 tim di Pro Futsal League. Ada Favage Banua dan juga Pangsuma FC. Jadi kita harapkan memang sekarang futsal bisa begitu merata ya, karena infrastruktur ini mungkin tidak sulit kalau futsal. Jadi kalau kita lihat sangat merata dari setiap pulaunya, dan Futsal Series tahun ini hadir di 38 regional dengan ribuan peserta, dan pemenangnya sudah kita dapatkan. Samarinda lewat SMK Medika Samarinda. Satu laga penentu yang berhasil mereka selesaikan dengan begitu meyakinkan. Dan kembali mungkin membahas sedikit MVP final. Apakah masih sama seperti babak pertama tadi, atau Anda punya pemain yang berbeda, Bang? Ya, masih sama. Kayak rasa mencetak 2 gol dalam partai final. Sangat sulit untuk tidak memberikan gelar MVP ya kepada pemain yang mencetak gol, pemain bernomor punggung 8 ya, yang mencetak 2 gol ya, Muhammad Reza Saputra. Dan nanti kita akan tunggu juga apakah para pemain Mataram mungkin ada yang mendapatkan individual award ya. Karena di beberapa posisi juga mereka punya pemain yang begitu baik performanya sepanjang Grand Final. Dan saya rasa dari semua pemain Mataram, salah satu yang paling menonjol ya penjaga gawang ya sebenarnya. Ya, betul. Kiper ya. Soalnya bisa jadi best goalkeeper ya. Apalagi tadi di semifinal juga nepis 2 penalti. Betul. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk pemenang Terima kasih pemirsa. Dan kami akan segera bergabung ke lapangan. Setelah disiplin latihan dan juga ini merupakan salah satu prestasi yang membanggakan untuk Region Samarinda, khususnya dari SMK Medika Samarinda yang akhirnya keluar menjadi juara dengan perolehan skor 2-0. Kami juga mengucapkan selamat kepada tim Mataram
yang tentu saja sudah berlatih, kerja keras, dan ini merupakan suatu prestasi masuk ke babak final dalam Futsal Series Grand National Championship. Acara pada hari ini juga tentu saja ditonton baik secara daring di official YouTube channel dari Futsal Series dan juga secara langsung kurang lebih ada 6 juta viewers. Dan pada gelaran 2 hari ini ada 38 regions, 570 athletes dan juga 1000 schools. Wow, luar biasa. Dan untuk penyerahan piala kepada juara pada hari ini yaitu SMK Medika Samarinda, saya undang dengan hormat kepada Bapak Taufik Hidayat selaku Wakil Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Selanjutnya juga saya undang perwakilan Bank Mandiri, Bapak John Winston Tambunan Regional CEO for Bank Mandiri Jakarta II. Dan dari PT Freeport Indonesia, Bapak Agung Laksamana Executive Vice President External Affairs. Untuk nantinya bisa menyerahkan piala dan juga hadiah kepada juara kita pada hari ini. Dan saya undang kepada seluruh atlet dari Region Samarinda, SMK Medika Samarinda untuk bisa bergabung ke depan untuk menyerahkan hadiah dalam gelaran laga Futsal Series Grand National Championship. Luar biasa, semoga prestasi pada hari ini dapat menjadi motivasi kepada seluruh atlet-atlet futsal yang berprestasi. Tentu saja untuk menjadikan olahraga futsal di Indonesia lebih baik lagi dari sebelumnya. Sekali lagi saya undang kepada seluruh atlet dari region Samarinda untuk dapat bergabung ke depan. Akan dilaksanakan penyerahan hadiah langsung oleh Bapak Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir. Bapak Taufik Hidayat, mohon maaf. Acara ini juga terselenggara tentu saja tidak lepas dari dukungan para sponsor. Terima kasih untuk Living by Mandiri, PT Freeport Indonesia, Nivea Men, Kopi Good Day dan Ortu Said. Diharapkan prestasi ini dapat menjadi motivasi khususnya untuk anak-anak muda dapat mengumpulkan prestasi lebih banyak lagi, bukannya tawuran ataupun juga melakukan hal-hal yang membuat hati orang tua resah, tapi menjadikan masa-masa muda menjadi golden years untuk dapat mengoleksi prestasi lebih banyak lagi khususnya di dunia olahraga.
Baik, langsung saja selanjutnya kita undang untuk juara kedua pada Futsal Series Grand National Championship. Kami undang seluruh atlet dan juga pelatih dari Region Mataram. Saya juga mengundang dengan hormat Bapak Michael, Ketua Federasi Futsal Indonesia untuk bergabung bersama kami di depan. Itu juga menyerahkan hadiah kepada juara kedua Grand National Championship yang keluar nama Region Mataram yang memperoleh juara kedua. Baik, beri tepuk tangan yang meriah, itulah dia juara pertama dan juara kedua dalam gelaran Grand National Championship. Untuk bapak-bapak sekalian, terima kasih. Saya persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Terima kasih Pak Wamen, terima kasih bapak-bapak, terima kasih atas waktunya bersama dengan kami. Dan ini juga bentuk dari bentuk dukungan dari Kemenpora dalam mendukung gelaran acara yang menjadikan anak-anak muda bisa mendapatkan prestasinya, talentanya dalam dunia olahraga. Dan tepuk tangan juga untuk Futsal Series yang tentu saja sudah menyelenggarakan acara ini dengan luar biasa. Ini menjadikan motivasi untuk para pejuang dimanapun Anda berada dapat menggali potensi dirinya. Walaupun di sekolah nilainya jelek, enggak masalah. Yang penting bisa menggali prestasi lain, tentu saja salah satunya di dunia olahraga. Luar biasa, wow. Dan juga untuk para orang tua yang hadir, selamat kepada para orang tua atlet-atlet yang sudah menorehkan prestasi pada hari ini. Dan tentu saja keberhasilan anak-anak ataupun juga atlet-atlet muda Indonesia pastinya kontribusi doa dari orang tua. Dan selanjutnya kami akan menyerahkan hadiah kepada juara ketiga. Saya undang kepada Region Bengkulu dan Region Bogor Depok. Sekali lagi untuk Region Bengkulu dan Bogor Depok bisa bergabung ke depan untuk melakukan penyerahan piala dan juga medali. Baik, kita langsung saja melanjutkan acara pada hari ini, penyerahan award. Yang pertama, untuk kategori Coach of the Season. Selamat kepada Coach Samarinda, Coach Kurnia Ramadhani. Luar biasa, ini dia sosok di balik prestasi
Samarinda yang sering banget juara 1 ya. Saya suka gayanya, mantap. Selamat untuk Coach of the Season. Coach ada medali lagi, borong ya Coach ya, pulang-pulang borong medali. Foto dulu, berikan senyum terbaiknya, mantap Coach. Banyak banget hadiahnya, luar biasa. Terima kasih kepada para sponsors. Coach of the Season Grand National Championships 2024. Selamat ya Coach. Selanjutnya masih ada award yang kedua, yaitu Final MVP. Kira-kira siapa ya? Selamat kepada Akran dari Samarinda. Wow, selamat Akran, masih muda, udah berprestasi, ini menjadi contoh ya bagi anak-anak muda lainnya. Daripada tawuran, mendingan koleksi medali nih kayak Akran nih. Kasih senyum terbaiknya Akran. Baik. 1, 2, 3. Selamat Akran. Hadiahnya banyak banget loh. Baik, selanjutnya untuk award selanjutnya kategori Golden Boot. Selamat kepada Axel Kloos dari Bengkulu. Axel Kloos Bengkulu bisa maju ke depan untuk diberikan hadiah. Boleh Axel lebih ke tengah lagi. Selamat Axel untuk mendapatkan award kategori Golden Boot. Ya boleh duduk aja ya biar makin keren gitu. Ya, berikan ekspresi sombongnya. Ya, mantap. 1, 2, 3. Thank you Axel, congratulations. Bisa? Panitia? Ini udah gak sabar nonton konser ya? Sabar ya. Dan selanjutnya, award kategori Goal of the Season. Congratulations to Saka dari Bengkulu. Ini dia Saka ya? Ini Saka, bukan yang lain ya? Selamat ya Saka. Dipersilakan untuk diberikan medali kepada Saka penerima award kategori Goal of the Season. Goal of the Season nih berarti yang paling banyak ngegolin gitu ya? Gol terbaik, wow. Full senyum ya, Saka full senyum. Hati-hati berat, jangan sampai jatuh. Hadiahnya banyak banget tuh teman-teman, anak-anak muda. Daripada tawuran gak dapat apa-apa, cuma dapat bonyoknya doang, ngerugin orang tua. Lebih baik berprestasi seperti atlet-atlet yang ada di sini. Pulang-pulang dapat medali banyak, hadiah banyak, dan tentu saja membahagiakan orang tua. Karena tawuran itu norak. Terima kasih, congratulations. Oh boleh, photoshootnya masih berlangsung. Gak apa-apa Saka.
Oke, selanjutnya masih ada award kategori Anchor of the Season. Congratulations to Hamid dari Samarinda. Wih, Hamid fansnya banyak ya. Hamid nih keren banget deh. Oh, fansnya sampai ke sana-sana nih, fansnya Hamid juga. Anchor of the Season, congratulations Hamid dari Samarinda. Masih ada hadiahnya, jangan sedih. Foto lagi. Berikan senyum terbaiknya Hamid. Ya. 1, 2, 3. Temennya nggak ada yang mau nolongin. Selanjutnya, award kategori Pivot of the Season. Congratulations, orangnya sama lagi, Axel Kloss dari Bengkulu. Wih, Axel pura-pura kaget ya. Congratulations loh, nyangka nggak kamu dapat 2 award? Gak nyangka, Kak. Selamat ya, pasti mama papa di rumah bangga deh. Dipersilakan pemberian hadiah kepada Axel Kloss dari Bengkulu meraih award kategori Pivot of the Season. Axel karena 2 kali dapat award, dapat bonus foto sama MC-nya. Sekali lagi, 1, 2. Congratulations Axel. Nanti sama aku juga, gak apa-apa. Iya, kita foto bareng ya. Jangan sedih. Oke, the last but not least, masih ada 1 award lagi. Award yang terakhir, Rookie of the Season. Congratulations to Habib Sarfaras dari Region Mataram. Congratulations Habib, luar biasa. Congratulations Habib untuk award Rookie of the Season. Salam untuk keluarga, sangat membanggakan. Oh, ternyata masih ada 1 award lagi. Terakhir, award kategori Goalkeeper of the Season jatuh kepada Revan Aditya dari Mataram. Kamu keren banget sih, tadi aku nonton. Wow, keren banget, kok bisa ya menjaga gawang kayak gitu. Hebat banget loh. Congratulations Revan. Berhak atas award kategori Goalkeeper of the Season. Berikan senyum terbaiknya ke kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Boleh foto duduknya juga. Ya, ganteng banget.
Baik, sekali lagi beri tepuk tangan dan selamat kepada para peraih award pada hari ini. Semoga kiranya award yang sudah didapatkan ini menjadi motivasi ke depannya, supaya tetap bisa menginspirasi banyak anak muda di luar sana, dan tentu saja semakin bisa membanggakan orang tua dengan prestasi-prestasi yang akan diraih ke depannya.